perlu kami sampaikan, pada tanggal 8 Mei 2026 kemarin, klien kami DBK telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Krimsus Polda Papua Barat Daya ya. Lalu kemudian klien kami telah dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 Mei 2026. Dan klien kami saat ini sedang dalam penahanan terhitung sejak tanggal 13 Mei sampai dengan 1 Juni 2026 itu selama 20 hari ya saat ini. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan Polda Papua Barat, kami patut selaku advokat ya, juga sebagian dari penegak hukum harus mendukung upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya. Sejak awal kami tegaskan proses-proses penegakan hukum harus diperlakukan sama, bahwa tidak boleh hukum diterapkan dengan cara diskriminasi terhadap pihak-pihak tertentu. Notabene dalam hal ini klien kami seorang perempuan DBK yang notabene ditangkap sebagai tersangka, yang mana klien kami dalam rangka menjalankan usaha ini sudah pasti tidak berdiri sendiri. Yang sebenarnya oleh penyidik Krimsus Polda Papua Barat Daya sepatutnya telah menemukan siapa saja pihak-pihak tersebut yang sepatutnya dapat ditarik dan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil-hasil penyidikan yang mereka lakukan. Semua pihak ini yang secara bersama-sama, baik yang melakukan atau yang menyuruh melakukan dan yang atau turut serta melakukan atas perbuatan tindak pidana sebagaimana disangkakan, harus ditarik sebagai tersangka. Perlu rekan-rekan media yang mengetahui, perkara ini dimulai dengan adanya tangkap tangan, yaitu terhadap rekan kerja atau karyawan daripada klien kami saudara DBK. Tangkap tangan ini lokusnya itu terjadi di gudang PT Salawati, ya, gudang PT Salawati Motor di Soprao. Minyak sebanyak 5 ton, yaitu dalam hasil pemeriksaan dari Polda, katanya minyak ini adalah minyak biosolar, berarti ini adalah yang disubsidi pemerintah. Nah, ini 5 ton ini itu 700 liter itu telah dialihkan atau dituangkan pada profil tank milik PT Salawati ya. Lalu kemudian klien kami kembali diperiksa sebagai tersangka. Penyidik pun menanyakan kepada klien kami bahwa mereka telah memeriksa saksi dari PT Salawati ya, dan menanyakan bahwa apakah benar transaksi itu PT Salawati membeli daripada klien kami saudara DBK, dan itu dibenarkan. Dan nilai transaksi itu setelah terjadi beberapa kurun waktu selama kurang lebih 3 tahun ya, ini penyaluran terhadap PT Salawati. Itu sudah ada bukti-bukti terkait dengan aliran dana atau bukti pembayaran akuntansi dan lain sebagainya, dan sudah ada pengakuan dari saksi-saksi yang diperiksa oleh Polda ya. Sampai saat ini tidak ada penambahan atau penetapan tersangka lain. Kami menduga penegakan hukum ini adanya perlakuan diskriminasi yang hanya ditegakkan pada klien kami. Adakah pihak-pihak lain yang ikut serta? Ini kami menduga ada upaya-upaya perlindungan sehingga sampai detik ini tidak ada penetapan tersangka tambahan apa daripada rangkaian peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 tersebut ya. Kami secara resmi telah menyurati
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya, ya, dengan menembuskan surat kami terhadap, ya, Komisi 3, ya, Komisi 3, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri SDM, Itwasum, Mabes Polri, Kadif Propam Mabes Polri, Kabareskrim Mabes Polri, Karwasidik Bareskrim Polri di Jakarta, Polda Papua Barat Daya, dan Kejaksaan Tinggi, ya, supaya apa? Fakta-fakta telah kami urai dalam surat kami, supaya Kejaksaan Tinggi juga dalam hal nanti menerima berkas perkara atau penyerahan tahap 1 bisa mempelajari perkara ini dan bisa memberikan petunjuk terhadap penyidik agar melakukan pengembangan penyidikan tidak terbatas pada tersangka 2 orang yang telah ditahan. Ini hanya supir dari DBK dan DBK sendiri, tapi harus terluas. Perlu diketahui, fakta penyidikan yang ditanyakan oleh penyidik dari Krimsus Polda Papua Barat Daya bahwa telah terjadi, ya, transaksi sebanyak 430 transaksi pembelian BBM biosolar bersubsidi, ya, 430 transaksi yang dilakukan oleh 8 pemasok, ya, dan menjual transaksi tersebut ini menurut penyidik yang hasil yang mereka dapat daripada data transaksi EDC yang mereka terima, bahwa 430 transaksi tersebut itu dengan pengakuan dari 8 pemasok ini, menurutnya katanya semua dijual kepada klien kami DBK. Dalam pemeriksaan tersebut klien kami DBK menyatakan bahwa tidak semua itu dijual kepada klien kami DBK. Ya, artinya apa? Bahwa memang penjualan subsidi tahap ini memang benar terjadi. Di sinilah kami minta penyidik tidak sengaja mempersempit penyidikannya terhadap klien kami, harus melakukan pengembangan ini terhadap bukti-bukti yang telah ditemukan. Ingat, solar bersubsidi ini disubsidi untuk masyarakat, ya, agar masyarakat bisa menjangkau. Nah, kalau fakta-fakta yang telah terungkap dengan jelas seperti ini, namun penyidik mempersempit penyidikan, tidak mengembangkan penyidikan terhadap kurun waktu yang sebagaimana yang mereka eksperimenkan sejak Desember 2025 sampai dengan April. Nah, ini kami patut menduga ada upaya-upaya diskriminasi penetapan tersangka terhadap cukup terbatas pada klien kami. Ya, jadi kami minta kepada pihak Polda Papua Barat Daya, ya, dalam surat kami yang kami sampaikan tadi, kami juga melampirkan ada beberapa bukti, ya, bukti-bukti, alat bukti yang mungkin dengan bukti-bukti ini dapat mendukung hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Papua Barat Daya. Bahkan klien kami pun bisa memberikan keterangan tambahan atas hal-hal yang jika nanti akan dibutuhkan oleh penyidik. Oleh karena itu, kami minta kepada penyidik Polda Papua Barat Daya, ayo, hukum harus ditegakkan, ya, tidak boleh dilakukan adanya perlakuan diskriminasi hanya kepada pihak-pihak tertentu, ya, yang notabene tidak punya kemampuan untuk melakukan upaya-upaya koordinasi atau mungkin dan lain sebagainya, tapi apalagi dilihat dari tingkat sosial, ya, tapi hukum harus benar-benar ditegakkan. Kami akan mengawal perkara ini terus, ya. Jika sampai perkara ini nanti pada kesimpulan terakhir mereka hanya melakukan penetapan tersangka terhadap 2 orang, kami akan terus berupaya, ya, terlepas kami selaku kuasa hukum DBK, kami juga sebagai advokat punya hak yang sama, adalah bagian daripada penegak hukum, bisa melakukan upaya-upaya hukum itu sampai dengan hukum benar-benar tegakkan dan terang ke depan. Telah mengetahui, ya, bagaimana bisnis BBM ini, ya, ada persaingan usaha yang tidak sehat. Bahkan menurut klien kami, ya, pelapor dalam perkara ini, saudara DM ini juga sebelumnya adalah rekan bisnisnya, ya,
mungkin karena ya saingan-saingan usaha yang kurang tepat atau mungkin yang tidak sehat, sehingganya ada perkara ini. Ya. Menurut data yang penyidik perlihatkan atau penyidik dapatkan dan menanyakan kepada klien kami, bahwa pemasok ini mengambil solar subsidi itu mereka lakukan di beberapa SPBU, ya, SPBU yang ada di Sorpus, yang ada di Hansen. Nah, ini ada beberapa, ada 3 SPBU yang mereka lakukan, Pak. Ini artinya apa? Kami juga harus menduga kuat bahwa ada juga keterlibatan dari pihak-pihak lain di sini. Sehingga, ayolah, ya, kami tantang penyidik untuk mengembangkan perkara ini tidak terbatas pada klien kami.